Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dan Ibu Panitia serta Bapak dan Ibu peserta seminar parenting yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di forum diskusi ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang strategi meningkatkan komunikasi anak di rumah. Nah, topik ini tuh sangat penting, teman-teman. Topik ini itu sangat penting, bapak-bapak atau ibu-ibu, karena komunikasi merupakan dasar terbentuknya hubungan yang hangat antara orang tua dan anak. Melalui komunikasi yang baik di rumah, anak itu nantinya akan merasa mereka dihargai, mereka merasa aman, mereka merasa lebih mudah diarahkan, mereka merasa mereka memiliki space untuk berbicara di rumah. Nah, kita masuk ke slide yang kedua. Mungkin mengapa sih komunikasi itu penting? Yang pertama ada membangun hubungan emosional atau komunikasi yang dapat membangun hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak. Nah, di sini itu anak yang akan merasa lebih dekat ketika orang tuanya melakukan atau meluangkan waktu untuk berbicara dengan mendengarkan. Mungkin ketika anak itu sedang mengalami kecemasan atau mengalami permasalahan di sekolah maupun di luar rumah, kita sebagai orang tua itu harus memfasilitasi ruang untuk anak-anak itu bercerita tentang kegiatan-kegiatan yang ada di luar sana. Ketika di rumah itu anak tidak memiliki space untuk berbicara, anak itu akan jauh ataupun tidak merasakan hubungan emosional yang dalam kepada orang tuanya. Mereka akan cenderung diam, mereka akan cenderung malu, mereka akan cenderung tidak ingin bercerita kepada orang tuanya karena mereka di rumah itu tidak memiliki peran atau tidak memiliki space untuk berbicara, untuk diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, yang kedua itu membantu anak untuk merasa aman dan dihargai ketika di rumah. Mungkin ketika anak sedang bercerita atau anak itu mulai merasa cemas, orang tua itu bisa menanyakan, hari ini ada yang nggak enak ya di sekolah, atau hari ini ada yang nakal ya di sekolah, atau gimana. Kita sebagai orang tua itu harus sedikit responsif atau harus sedikit memantik anak-anak kita untuk bercerita terlebih dahulu. Jangan menunggu anak itu bercerita, karena kadang ada anak yang memang harus dipancing dulu untuk bercerita atau untuk berbicara. Karena ketika anak itu tidak dipantik dulu atau tidak dipancing untuk bercerita, anak itu akan diam karena mereka bingung atau takut kalau mereka bercerita itu akan salah. Nah, yang ketiga itu kan membangun rasa percaya diri. Jadi itu dari respon orang tua yang baik atau dari komunikasi orang tua yang baik di rumah, anak itu nantinya ketika di sekolah atau di luar, anak itu akan merasa percaya diri karena mereka di rumah diberikan space untuk berbicara, mereka di rumah diberikan kepercayaan untuk bisa berbicara, untuk bisa mengekspresikan diri, bisa untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi dia akan merasa di luar sana dia merasa percaya diri, dia terbantu. Karena anak yang sering diberikan kesempatan berbicara akan lebih berani mengungkapkan perasaannya ketika mereka merasa tidak aman, ketika mereka merasa dirinya bisa untuk berbicara atau mengungkapkan pendapat-pendapatnya nanti di sekolah ataupun di kegiatan-kegiatan di luar rumah. Nah, yang keempat itu membentuk anak atau nantinya di luar sana itu anak bisa mengelola emosinya, karena komunikasi itu bisa membantu anak mengelola emosinya. Misal ketika anak sedang marah atau sedang sedih, kita sebagai orang tua itu bisa memvalidasi
Mungkin ketika anak sedih kita bisa bertanya, adik atau kakak kenapa sedih, apa yang membuat kakak sedih, apakah ibu atau ayah bisa membantu, apa yang bisa ibu bantu, apakah kakak ingin bercerita atau lain sebagainya teman-teman. Jadi kita sebagai orang tua itu memang harus responsif terhadap perkembangan anak kita. Nah, orang tua itu bisa membantu anak mengenali dan mengungkapkan perasaannya dengan cara yang tepat. Ketika anak sedih mungkin lebih, kalau orang tuanya nggak responsif ya teman-teman, kalau anaknya sedih tuh mereka sebagai orang tua mesti akan kayak mungkin memarahi ya, kenapa sih kamu nangis terus cengeng, padahal kan anak cowok nggak boleh nangis, anak cowok itu harus kuat. Padahal nggak gitu teman-teman. Kita itu seharusnya sebagai orang tua itu harus memvalidasi perasaan anak. Mungkin dari validasi yang kita berikan kepada anak itu akan bisa mencari atau mendapatkan cara yang tepat untuk menangani emosinya sendiri. Nah, poin yang kelima itu memudahkan orang tua untuk memahami kebutuhan anak dan bisa mengetahui permasalahan-permasalahan anak. Jadi ketika kita menjadi orang tua yang responsif, menjadi orang tua yang selalu memvalidasi perasaan anak, selalu memvalidasi rasa cemas anak itu akan tahu kalau apa yang harus mereka lakukan, dan orang tua juga tahu harus bertindak seperti apa dan tahu permasalahan-permasalahan anak di luar sana. Jadi kita sebagai orang tua memang harus sekali melek terhadap permasalahan-permasalahan yang dilakukan, permasalahan-permasalahan yang ada pada anak kita ataupun pada teman-temannya, karena kita sebagai orang tua harus memiliki solusi apa yang harus kita lakukan ketika anak kita sedang merasa down, sedang merasa ditindas, sedang merasa tidak percaya diri, sedang merasa takut, sedang merasa dirinya gagal. Itu orang tua harus tahu apa yang harus mereka, cara apa yang harus mereka terapkan kepada anak mereka, atau solusi-solusi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri anak kembali. Nah, yang keenam itu anak yang didengarkan akan lebih mudah mendengarkan. Jadi ketika kita sebagai orang tua tidak memberikan space untuk mereka berbicara, untuk mendengarkan apa yang mau mereka sampaikan, kadang-kadang tuh anak akan mencontoh apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita tidak mau mendengarkan anak, atau kita bahkan tidak memberikan space untuk anak berbicara, untuk anak mengungkapkan perasaannya, untuk anak memberikan pendapat-pendapatnya di rumah, anak itu tidak akan mendengarkan perintah kita atau nasihat-nasihat kita yang akan kita sampaikan, karena pada dasarnya anak itu akan mencontoh perilaku-perilaku keseharian kita. Jadi ketika kita tidak memberikan space, kita tidak memberikan anak itu kesempatan untuk berbicara, tidak pernah mendengarkan apa yang akan mereka sampaikan, apa yang pendapat-pendapat apa yang akan mereka sampaikan atau lontarkan, itu bisa saja, atau bukan bisa saja, nantinya anak itu akan memperlakukan itu sebaliknya kepada kita. Mereka tidak akan mendengarkan nasihat kita walaupun nasihat kita baik, karena mereka merasa ibuku juga gak pernah dengar aku, kenapa aku harus dengar ibu, gitu. Jadi kita sebagai orang tua teman-teman harus mencontohkan hal-hal yang baik ketika di rumah maupun di luar rumah. Jadi kita sebagai orang tua harus benar-benar memberikan space atau memberikan ruang, walaupun cuma screen time 15 menit untuk ngobrol sebelum tidur, atau 15 menit ngobrol waktu di meja makan. Itu sangat penting teman-teman, karena ketika anak sudah merasa dirinya tidak didengar, dirinya tidak dianggap, dirinya tidak merasa aman di rumah, apalagi dia lebih nyaman bercerita dengan temannya, maka sulit nantinya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang mereka jalani di luar sana, di sekolah maupun di lingkungan sosial manapun. Berikutnya,
di sini ada strategi meningkatkan komunikasi. Sini ada beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama ada luangkan waktu berkualitas setiap hari. Yang kedua ada mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Oke, jadi di sini itu peran orang tua itu sebenarnya bukan hanya Nah, di sini itu luangkan waktu berkualitas setiap hari. Walaupun kita sebagai orang tua pasti sibuk ya teman-teman. Kita sebagai orang tua pasti sibuk ya. Ketika kita harus mengatur waktu kerja, waktu berberes rumah, apalagi kita sebagai ibu, kita harus benar-benar bisa membagi waktu untuk waktu anak, mana untuk waktu pekerjaan rumah. Tapi kalau bisa kita setiap harinya bisa meluangkan 15 sampai 10 menit. Entah itu sebelum tidur, entah itu waktu sarapan, entah itu waktu anak mau berangkat ke sekolah, kita sediakan waktu 15 menit untuk anak itu bercerita, atau kita dulu sebagai pemantiknya, kita bertanya, hari ini ada tugas apa, hari ini gimana sama teman kamu, hari ini ada yang mau diceritain enggak sama ibu. Hal-hal itu nantinya akan menumbuhkan rasa percaya diri anak untuk berkomunikasi kepada orang tua. Rasa percaya diri anak ketika mereka diberikan space untuk berbicara di rumah. Jadi ketika kita memberikan waktu atau memberikan kesempatan anak untuk berbicara, anak itu akan keterbiasaan atau akan membiasakan dirinya untuk bercerita pada orang tuanya, walaupun tidak disuruh teman-teman. Karena anak yang diberikan space atau diberikan ruang untuk berbicara, mereka rasa percaya dirinya akan lebih tinggi dari teman-teman yang di rumahnya itu tidak diberikan space untuk berbicara teman-teman. Nah, yang kedua itu dengarkan lebih banyak daripada berbicara. Mungkin banyak kita jumpai ibu-ibu atau ibu-ibu ya lebih banyaknya teman-teman, karena kalau bapak-bapak itu jarang sekali ngomel. Nah, kita itu sering ya, kita nggak nutup mata kalau di luar sana itu banyak ibu-ibu yang sering banget ngomel tapi jarang mendengarkan anaknya berbicara. Itu nggak bagus teman-teman, karena ketika anak itu lebih sering mendengarkan ocehan atau lebih sering mendengarkan ibunya berbicara daripada dirinya yang berbicara, mereka itu akan bungkam dengan sendirinya, kayak mereka itu malas untuk bercerita, karena ketika dirinya sedang bercerita, ibunya tidak menjadi pendengar yang baik, melainkan ibunya itu menanggapi dengan banyak cerita-cerita yang lain. Jadi mereka merasa dibanding-bandingkan, mereka merasa dirinya tidak aman atau dirinya dibanding-bandingkan dengan anak-anak lain. Nah, yang ketiga itu gunakan bahasa yang lembut dan positif. Nah, gunakan bahasa yang lembut dan positif ketika kita berbicara atau kita ingin menasehati anak teman-teman. Kita itu harus menyaring atau mengolah kata-kata yang akan kita keluarkan, karena balik lagi, anak kita itu nantinya akan mencontoh perilaku apa yang ibunya perbuat atau ibunya ucapkan. Jadi ketika kita ingin menasehati, kita ingin memberikan wejangan, kita itu sebagai orang tua harus benar-benar memilah-milah kata-kata yang positif supaya anak kita kedepannya atau ketika bercerita atau ketika mereka berbicara dengan orang yang lebih dewasa, mereka akan terbiasa dengan kata-kata yang positif dan kata-kata yang lembut. Bahasa sekarangnya soft spoken. Nah, kita ke berikutnya ya. Kita itu poin yang berikutnya itu berikan perhatian penuh saat anak berbicara. Jadi mungkin ketika anak itu berbicara, ketika anak itu bercerita, kita sebagai orang tua bisa mendengarkan, menatap matanya, tidak bermain gadget, atau karena saya pernah melihat beberapa kali ketika anak itu sedang bercerita, ibu atau sebagai orang tua gitu, mereka itu tidak mendengar teman-teman, mereka malah sibuk dengan gadgetnya. Jadi mereka tidak mendengarkan apa yang anaknya bicarakan, atau
Mereka tuh cuman iya, cuman jawab seperlunya, padahal mereka nggak dengerin teman-teman. Nah, hal itu bisa aja memutus rasa aman atau rasa percaya mereka untuk bercerita kepada orang tua, karena ketika mereka tidak merasa dianggap, ketika mereka merasa dirinya, oh kok ibu nggak dengerin aku ya, kok ibu malah sibuk dengan gadget ya, mungkin cerita aku nggak menarik, mungkin ibu lebih suka sama gadget, anak itu akan lama-kelamaan anak itu akan menarik diri, akan membiasakan dirinya tidak bercerita, karena mereka takut kalau mereka bercerita lagi ibunya tidak mendengarkan, mungkin mendengarkan, cuman lebih fokus kepada gadgetnya, tidak mendengarkan atau tidak langsung menatap mata anak, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya itu ajukan pertanyaan terbuka agar anak mau bercerita. Jadi kita sebagai orang tua harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memantik, bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu tidak membuka topik, atau sifatnya itu topiknya nggak panjang gitu teman-teman. Jadi bisa kita ajukan pertanyaan, adik gimana di sekolah, apa ada yang menarik, ibu pengen tahu dong kegiatan apa aja yang dilakuin di sekolah. Nah, dari pertanyaan yang memantik atau pertanyaan yang terbuka, anak itu nantinya akan mencari atau bercerita dengan sendirinya. Karena kalau kita ditanya, adik di sekolah apa yang menarik, apa yang ada lakuin, mereka akan bercerita dengan sendirinya apa kegiatan mereka di sekolah, apa yang mereka lakukan di sekolah. Itu akan memantik anak-anak kita untuk terus bercerita. Nah, yang selanjutnya adalah hindari membandingkan anak dengan anak orang lain. Nah, ketika orang tua itu sudah membandingkan anaknya sendiri dengan anak tetangga atau anak orang lain, anaknya itu akan merasa dia tidak percaya diri, atau dia merasa, kok ibu bandingin aku terus ya sama orang lain, emang aku kenapa, emang aku kurangnya apa, emang aku harus jadi kayak apa sih supaya nggak dibandingin sama ibu. Hal itu akan merenggut rasa kepercayaan diri anak. Yang selanjutnya itu adalah jadilah teladan selama berkomunikasi. Komunikasi yang baik itu tidak membutuhkan cara yang rumit, tapi hal-hal yang sifatnya memantik atau sifatnya membuka topik pembicaraan anak, seperti hal-hal yang sederhana saja. Kita meluangkan waktu untuk anak mendengarkan dan berbicara seperlunya, mendengarkan dengan baik. Nah, hal-hal itu bisa banget menarik anak untuk lebih dekat dengan kita, lebih percaya dengan kita, lebih merasa aman ada di dekat kita, lebih merasa aman dirinya bercerita dengan kita. Jadi hal-hal itu sendiri itu yang nantinya akan mendekatkan anak kita kepada orang tuanya. Nah, yang di slide selanjutnya adalah hambatan dan contoh penerapan. Oke, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa hambatan-hambatan yang sering membuat komunikasi dengan anak itu menjadi kurang efektif, teman-teman. Yang pertama itu orang tua yang terlalu sibuk. Nah, ketika orang tua itu terlalu sibuk, atau bahkan ketika dia di rumah itu anak sudah mulai tertidur, ketika dia bangun atau orang tua sudah bangun, anak-anak itu sudah prepare, siap-siap untuk pergi sekolah. Jadi tidak memiliki waktu sama sekali untuk ngobrol ataupun waktu berbicaranya itu sama sekali tidak punya. Nah, yang kedua itu ada terlalu sering bermain gadget. Nah, di zaman yang digital sekarang ini kan gak jarang ya kita nemuin orang tua yang sibuk sama gadgetnya sendiri, entah itu scroll TikTok atau check out barang di Shopee, check out barang di Tokopedia dan lain sebagainya. Memang ketika orang tua itu sudah sibuk dengan gadgetnya, teman-teman, mau mendengarkan cerita anak pun mereka tetap pegang gadget, teman-teman. Jadi hal itu
yang seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, hal itu bisa menumbuhkan rasa tidak nyaman anak ketika mereka bercerita, tetapi orang tuanya itu cuma sibuk dengan handphonenya sendiri, tidak mendengarkan anaknya bercerita, tidak mendengarkan anaknya ngomong apa. Jadi orang tuanya itu terlalu sibuk dengan gadget. Nah, yang ketiga itu anak takut dimarahin. Kadang kita banyak menjumpai anak-anak yang mereka merasa dirinya takut kalau bercerita, takut kalau dia cerita tentang kegiatannya di sekolah atau anak-anak yang nakal, karena mereka merasa mereka sudah tidak diberikan rasa kepercayaan. Contoh, ketika anak itu melakukan kesalahan atau anak itu tidak sengaja menyenggol temannya lalu temannya jatuh di sekolah, mereka ingin bercerita kepada orang tuanya, tapi di satu sisi atau di sisi lain mereka itu takut ketika mereka bercerita mereka akan dihakimi atau dimarahi orang tuanya. Kayak contoh gini, dia bercerita, "Mah, tadi aku nggak sengaja nyenggol temanku, terus temanku jatuh, nangis, dia terluka di lutut." Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak yang nggak tahu atau yang kurang peka sama kesehatan mental anak, mereka akan menghakimi atau mereka akan langsung marah. Kamu sih nggak hati-hati jadi nyenggol temennya, dengan nada yang lantang. Nah, hal itu akan menjadi suatu penarikan diri anak kepada orang tuanya, karena mereka merasa dirinya ketika bercerita dirinya dimarahi atau tidak dianggap. Nah, ada juga satu sisi orang tua yang meresponnya secara baik, kayak anaknya bercerita, "Mah, tadi aku nggak sengaja nyenggol temanku." Terus orang tuanya merespon dengan baik, "Tapi kamu nggak apa-apa kan, Dek? Temanmu gimana? Kamu bantu nggak dia? Kamu nggak sengaja kan? Kamu udah minta maaf belum sama temenmu gimana keadaannya? Besok kita jenguk ya, mama akan meminta maaf sama orang tua temenmu," gitu. Nah, ketika orang tua yang merespon secara baik, lembut, responsif, anak itu akan merasa dirinya aman, dirinya enggak terintimidasi, dirinya itu merasa, "Oh, ibuku nggak apa-apa loh kalau aku cerita tentang kegiatanku di sekolah." Anak itu bahkan kalau nggak dimarahin itu, teman-teman, anak itu akan sendirinya terus bercerita kegiatan-kegiatan dia di rumah. Dari pembahasan tadi itu kita bisa garis bawahi hambatan dalam komunikasi yang sebenarnya itu bisa diatasi jika orang tua atau kita sebagai orang tua lebih mau meluangkan waktu dan mengurangi distraksi atau berusaha memvalidasi perasaan anak, bukan malah menghakimi atau memarahi anak ketika anak itu bercerita walaupun dia salah. Oke, teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada peran orang tua. Di sini ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama itu ada mendengarkan anak dengan baik. Nah, kenapa sih harus dengerin anak dengan baik? Kenapa sih harus responsif? Kenapa sih harus banget gitu dengerin anak? Nah, di sini itu ketika anak merasa didengar atau merasa dirinya didengar dengan ketika anak merasa didengar atau dirinya merasa didengar dengan penuh perhatian tanpa langsung memotong pembicaraan, anak itu akan merasa dirinya dihargai, mereka akan merasa dirinya aman, mereka akan merasa dirinya pantas untuk mendapatkan space untuk berbicara di rumah. Hal itu sangat menjadi poin plus untuk kita sebagai orang tua, karena anak itu akan sendirinya bercerita ketika dirinya sedang merasa kesulitan atau merasa tidak memiliki solusi untuk memecahkan masalah. Kedua itu menjadi teladan dalam berbicara dan bersikap. Kita itu sebagai orang tua harus menggunakan kata-kata yang sopan, karena anak itu belajar
dari apa yang ia lihat dan apa yang mereka dengar. Jadi ketika kita mengajarkan anak-anak kita atau membiasakan berbahasa yang sopan atau tutur kata yang bijak di rumah ataupun di luar, anak-anak itu akan mencontoh, teman-teman. Jadi ketika kita sering berkata kasar di rumah, sering marah-marah, sering teriak-teriak kayak orang yang gak jelas, anak itu akan mencontoh dengan dirinya, akan mencontoh dengan apa yang orang tuanya lakukan, karena anak itu belajar dari apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Yang keempat itu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Ketika di rumah mereka merasa aman, mereka merasa nyaman, mereka merasa dirinya diberikan space untuk berbicara, dirinya dianggap di rumah, mereka itu akan merasa nyaman di lingkungannya sendiri. Jadi mereka nggak perlu mencari kenyamanan di teman lawan jenis atau di teman-teman sebayanya untuk mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik, teman-teman. Jadi cukup orang tua dan cukup keluarga inti aja yang tahu permasalahannya dia, karena dia sudah merasa nyaman di lingkungan keluarganya, atau mereka merasa aman bercerita atau mengungkapkan pendapat atau mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sosial ataupun di lingkungan sekolah yang mereka jalaninya. Oke, jadi kesimpulannya itu, ketika kita menjadi orang tua, kita juga harus bisa menjadi sahabat yang baik untuk anak kita. Ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik, kita bisa menjadi teladan yang baik, anak itu tidak akan merasa dirinya tidak disayang, atau mereka itu akan merasa nyaman ada di lingkungan keluarganya sendiri. Karena ketika kita melihat anak-anak yang kurang kasih sayang, kurang kenyamanan di rumahnya sendiri, mereka akan melampiaskan rasa amannya atau terus mencari rasa amannya ada di mana. Ketika mereka menemukan rasa aman itu di orang lain atau bukan di keluarganya sendiri, yang ditakutkan adalah kedepannya hal-hal buruk akan bisa terjadi karena bukan keluarganya sendiri, ya teman-teman. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwasannya anak tidak menuntut orang tuanya untuk sempurna. Anak lebih membutuhkan orang tuanya ada, orang tuanya memberikan waktu luang, orang tuanya mau mendengarkan dan mau memahami mereka. Semoga setelah seminar kali ini kita bisa selalu semoga setelah seminar ini kita semua dapat membangun komunikasi yang lebih hangat di rumah, karena komunikasi yang hangat atau komunikasi yang baik hari ini akan menjadi bekal bagi anak kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, pribadi yang terbuka, dan memiliki hubungan yang kuat dengan keluarganya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.